Bab 106, Penangkapan Chris. Tidak. Alex berjalan ke arah sofa dan duduk. Orang yang menangani pembangunan pabrik Kejia adalah tim teknik yang dikirim oleh negara dan tentu saja negara yang akan menangani masalah ini. Jadi Alex tidak perlu membantunya. Ekspresi Chris berubah jadi lebih tenang dan berkata, "Jadi kenapa kamu datang?" Paman sudah lupa soal pria bertopeng rubah. Alex menatapnya. Jejak kebencian melintas di mata Chris, menggertakkan giginya dan berkata, "Tentu saja aku ingat. Tapi kali ini aku lakukan dengan secara sembunyi. Aku juga tidak meninggalkan informasi apapun di internet sehingga tidak ada yang bisa ditemukan." Tidak ada yang pasti. Alex membalik cangkir teh dan mengisinya dengan air. Selama seseorang mau menyelidiki, orang itu pasti akan menemukan sesuatu. Oke, kamu di sini mau mengajariku, kata Chris agak kesal. Dia selalu merasa dirinya lebih tua dan calon ayah mertua Alex. Tapi dia tidak menyukai cara pria itu bicara dengannya karena terlalu santai. Menurutnya, seharusnya Chris lebih sopan dan hormat padanya. Tapi dengan status juga kekuasaan Alex yang jauh lebih tinggi darinya. Meskipun Chris berpikir seperti itu, tapi dia tetap tidak bisa mengatakannya secara langsung. Saat melihat Chris yang agak kesal, Alex berhenti mengingatkannya. Setelah menyesap teh, dia menaruh cangkirnya. "Aku di sini untuk bahas kerjasama terakhir. Aku sudah baca proposalnya dan ada beberapa hal yang perlu direvisi." Asisten Tama yang ada di belakang menyerahkan sebuah dokumen. Dia membuka dokumen itu dan menaruhnya di meja, lalu mendorongnya ke arah Chris. "Beberapa area ini sudah aku beri catatan, Paman bisa lihat." Oke, aku akan melihatnya. Chris mengambil dokumen itu. Setelah membacanya dia mengangguk sambil berpikir, "Ini jauh lebih baik dari yang aku punya sebelumnya. Kalau gitu aku akan suruh seseorang revisi dan kirimkan padamu setelah selesai." "Oke." Alex berdiri. "Paman, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia dan asisten Tama pergi. Di dalam mobil, asisten Tama melirik kaca spion dan berkata, "Tuan Carson, apakah kamu tidak berpikir kalau Tuan Okano terlalu sombong?" Dia benar-benar yakin kalau tidak meninggalkan jejak di internet sehingga orang lain tidak bisa tahu apa yang dia lakukan. Alex memegang pangkal hidungnya. Beberapa waktu ini dia rugi karena Kejia dan pria bertopeng rubah. Dia menjadi tidak sabar dan sangat ingin kasih pelajaran pada Kejia. Jadi tentu saja dia tidak bisa berpikir dengan pintar. Itu benar. Asisten Tama mengangguk, memikirkan sesuatu dan bertanya, "Oh, ya Tuan Carson, kenapa kamu tidak ingatkan Tuan Okano kalau pembangunan pabrik Kejia ditangani oleh tim teknik dari pemerintah? Kalau Tuan Okano mau menghancurkannya, pasti dia akan ditemukan dan pihak berwenang akan menangkapnya." Alex menunduk untuk menutupi aura suram di matanya. Tidak perlu, dia selalu mau melawan Kejia dan caranya terlalu ekstrim. Lebih baik hal ini bisa beri dia pelajaran supaya jadi lebih tenang. Apakah benar cuma karena ini? Asisten Tama menyipitkan mata dan merasa tidak yakin. Alex berkata dengan muram, "Terus menurutmu karena apa?" Di dalam hati asisten Tama, "Aku kira kamu mau bantu Nona Wine menangani Tuan Okano." Dalam hatinya berpikir seperti itu, tapi tentu saja dia tidak berani mengatakannya. Asisten Tama langsung mengendalikan diri dan berkata, "Tidak ada." Alex mendengus dingin dan membiarkannya. Pukul 2 siang, Kejia mendengar berita bahwa museum sudah dihancurkan oleh sekelompok gangster dan menyebabkan fondasi yang baru ditanam untuk museum itu hancur seluruhnya. Menurut pimpinan gangster, mereka melakukan itu dan ingin meminta uang atau area itu akan dihancurkan jika tidak mau memberikan uang. Kemudian mereka ditangkap, mereka pantas dapatkan itu. Sekretaris Kang berkata dengan gembira, beraninya dia berpikir museum itu mudah dihancurkan. Meskipun tim teknik yang membangun museum sama dengan yang membangun pabrik mereka. Namun karena pemilik berbeda sehingga tim yang menangani pabrik tidak bisa langsung menangkap kedua wanita, kecuali mendapatkan perintah.
Tapi tim teknik yang bangun museum tidak perlu perintah dan bisa langsung menangkap mereka. Terus gimana dengan para gangster bajingan itu? Kejia bertanya dengan sinis. Sekretaris Kang langsung menjawab, aku dengar mereka sudah dibawa ke kantor polisi dan mereka akan diinterogasi dengan serius. Tapi aku tidak tahu apakah para gangster itu bisa bertahan atau tidak. Kalau gitu kamu kirim orang untuk mengawasi di luar kantor polisi dan kabari aku kalau ada informasi. Kejia mengangguk, ya. Sekretaris Kang berbalik dan keluar. Di kantor polisi, saat ini para gangster sedang sangat ketakutan. Mereka sudah tahu bahwa akan dibawa ke kantor polisi, tapi mereka tidak menyangka kalau yang menginterogasi mereka adalah polisi khusus. Saat melihat senjata di tangan petugas polisi khusus itu juga tongkat listrik yang ada di pinggang, para gangster ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Mereka belum pernah melihat ini, karena yang menginterogasi mereka adalah polisi khusus sehingga mereka tidak berani berbohong, menjelaskan semuanya dengan jujur dan mengaku kalau ada seseorang yang suruh mereka untuk lakukan ini. Petugas polisi itu melakukan penyelidikan berdasarkan informasi para gangster dan segera tahu soal Chris Okano. Kemudian Chris dibawa pergi oleh beberapa polisi. Ketika dia ditangkap, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan dan kebingungan. Sepertinya dia tidak tahu kalau tindakannya sudah terungkap. Penangkapan Chris Okano langsung menyebar di internet. Ada banyak diskusi di internet dan semuanya berspekulasi pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan grup Marriott. Untuk sesaat harga pasar saham grup Marriott anjlok, turun sebanyak beberapa poin dan pemegang saham menjadi sangat cemas. Di kantor grup Sky, Kejia dan Hito sedang dalam suasana hati yang baik karena melihat berita di internet. Hito bahkan membuka sebotol wine untuk merayakan. Chris melakukan ini dan para eksekutif grup Marriott pasti meragukan kemampuan manajemennya. Kejia memutar gelas winnya, sayangnya aku gak punya cukup uang. Kalau tidak, aku pasti akan gunakan kesempatan ini untuk beli saham grup Marriott yang sedang turun. Sepanjang tahun ini pasar saham grup Marriott sedang menurun dan sangat mudah untuk memperoleh saham. Hito tersenyum dan mendekatinya, aku akan beli untukmu. Lupakan, jika aku beli sekarang itu juga gak terlalu berguna. Kejia mengangkat bahu, baiklah, Hito duduk dengan sedikit kecewa. Oh, ya kalau saja temanmu itu gak meminta kamu kerja sama dengan pemerintah, sepertinya kali ini kita tidak akan bisa hancurkan Chris begitu mudah. Kamu mengingatkanku, Kejia mengeluarkan ponselnya. Hito menatapnya, ada apa, aku mau berterima kasih padanya. Kejia tersenyum, mencari kontak Al, mengklik dan mengetik terima kasih. Alex sedang rapat dan tiba-tiba ponsel di sampingnya berdering. Tidak keras, tapi terdengar cukup keras karena ruangan rapat itu sangat hening. Semua orang menatapnya, dia tertegun sejenak dan berkata dengan tenang, lanjutkan rapatnya. Ya, semua orang menjawab dan menundukkan kepala. Baru setelah itu Alex mengambil ponsel dan membuka. Ketika dia melihat ucapan terima kasih Kejia, dia langsung mengerti apa alasannya, tapi berpura-pura tidak tahu kenapa bilang terima kasih padaku. Kejia membalas, terima kasih atas idemu terakhir kali. Kalau tidak, sekarang aku pasti gak akan bisa menangani Chris. Al, oh gitu, kamu gak perlu bilang terima kasih padaku. Terakhir kali kamu juga udah bilang terima kasih. Kejia tersenyum, apapun yang terjadi aku masih mau bilang makasih. Kapan kamu akan kembali ke Anaheim? Kembali ke Anaheim? Alex mengerutkan kening dan bingung. Meskipun dia tidak tahu kenapa Kejia berpikir kalau dirinya di luar negeri, tapi Alex tidak menyangkalnya dan mengikuti perkataannya. Kejia, kasih tahu aku ya kalau kamu sudah kembali ke Anaheim. Aku mau undang kamu makan malam sebagai rasa terima kasihku atas bantuanmu. Samar-samar Alex tersenyum. Bab 107, apa yang kamu sukai darinya? Setelah itu Kejia berhenti mengirim chat dan menaruh ponselnya. Hito berkata dengan muram, ternyata mengobrolnya cukup lama ya. Kejia mendengar kekesalan dari nadanya dan hanya bisa menatapnya kosong. Sudahlah,
Bukannya kamu mau kembali ke kantormu? Kenapa belum pergi? Heh, kamu mengusir aku ya? Hito berdiri dan berkata dengan marah. Kejia tidak tahu harus tertawa atau menangis, jadi dia mengabaikannya, mengambil sebuah dokumen dan membacanya. Di keluarga Okano, Nyonya Okano alias Nara tahu kalau Chris ditangkap, tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa dan menangis. Dia sedang duduk di sofa dan ada sekotak tisu di pangkuannya. Di depannya, sudah ada tumpukan tisu. Suni, apa yang harus kita lakukan? Nara menatap putri yang ada di depannya dan matanya memerah karena menangis. Suni tidak menangis tapi menggigit keras bibirnya. Aku gak tahu, Bu. Aku akan telepon dan tanya pada paman, gimana cara menyelamatkan ayah. Kalau gitu cepat telepon, kata Nara. Dia hanya seorang ibu rumah tangga dan bergantung pada Chris untuk bertahan hidup. Sekarang Chris ditangkap dan dia merasa hidupnya akan hancur. Suni mengeluarkan ponselnya dan menelepon seorang pemegang saham yang cukup dekat dengan keluarga Okano. Panggilan itu langsung dijawab, namun setelah beberapa menit Suni menjauhkan ponsel dari telinganya dengan ekspresi buruk. Nara memiliki firasat buruk saat melihat ini tapi masih bertanya dengan penuh harap, gimana? Suni menggelengkan kepalanya. Paman Lin bilang ayah yang kirim orang untuk hancurkan museum yang dibangun oleh pemerintah. Sudah terbukti dan dia tidak bisa bebas dengan jaminan. Wajah Nara menjadi pucat dan merasa dunianya berputar. Dia memegang dadanya dan menangis lebih keras. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ayahmu menghancurkan museum? Suni tidak bisa menjawab, hanya menundukkan kepala untuk menutupi ekspresi muramnya. Dia juga tidak tahu kenapa ayahnya kirim seseorang untuk menghancurkan Kejia. Tapi ternyata yang ayahnya hancurkan adalah Museum Nasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Suni, pergilah dan temui Alex. Nara tiba-tiba memikirkan cara dan meraih tangan Suni. Suni menatapnya, menemui Alex. Iya, karena ayahmu tidak bisa bebas dengan jaminan, maka satu-satunya cara adalah minta pihak berwenang. Bukannya Alex dan Sam teman dekat, suruh Alex bicara dengan Sam dan lepaskan ayahmu. Nara berkata sambil mengangguk, mata Suni berbinar dan langsung berdiri. Oke, aku akan pergi sekarang. Apapun yang terjadi dia harus menyelamatkan ayahnya, karena kalau tidak posisi ayahnya sebagai presdir akan dicabut. Meskipun ayahnya pemegang saham terbanyak, tapi dia akan kehilangan kendali dan hak untuk bicara. Dan saat itu statusnya tidak lagi tinggi di kalangan atas. Suni pergi dari rumah Okano dan membawanya tasnya, lalu pergi ke rumah keluarga Carson. Ketika Alex pulang, dia melihat Suni ada di rumahnya dan sedang mengobrol dengan Belina. Alex, Suni melihat Alex dan berdiri sambil tersenyum, sudah pulang. Belina tersenyum dan berkata, barusan aku mau tanya kenapa Suni tiba-tiba diam. Ternyata dia lihat kamu. Oke, aku sudah tua dan gak akan ganggu kalian, Bibi. Suni berkata dengan tersipu malu. Belina tersenyum dan melangkah pergi. Kenapa kamu di sini? Alex menaruh tas kerjanya dan menatap Suni. Suni berjalan ke arahnya dan memeluk ingannya. Kenapa? Aku gak boleh datang, bukan? Kamu bisa kasih tahu aku kalau mau datang supaya aku bisa jemput kamu. Alex mengajaknya duduk lagi. Suni menuangkan segelas air untuknya. Gak apa-apa kok, aku bisa nyetir sendiri dan kamu gak perlu jemput. Alex mendengus dan berkata, kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Ada masalah? Suni bertanya dengan ragu. Alex, kamu tahu tentang penangkapan ayahku? Aku tahu. Alex menghela nafas. Jadi kamu datang menemuiku karena itu? Iya, Suni mengangguk. Alex, bisakah kamu bantu ayahku, karena dia tidak sengaja merusak museum? Tidak sengaja, sebuah ejekan melintas di mata Alex tapi segera menghilang dan menggelengkan kepalanya. Aku gak bisa bantu dan aku sudah tanya tentang ayahmu, tapi buktinya sangat gaut dan negara tidak akan mau bebaskan dia dengan jaminan. Aku tahu, aku gak minta kamu bebaskan ayah, tapi aku mau kamu bicara dengan Tuan Brosnan. Kalau mereka sedikit melakukan sesuatu,
ayah pasti akan dibebaskan. Suni menatapnya dengan berkaca-kaca dan sangat berharap. Alex mengerutkan kening. Keluarga Brosnan mungkin memang bisa selamatkan ayahmu, tapi mereka tidak akan mau. Karena begitu mereka melakukannya dan lawan keluarga mereka tahu, lawan itu pasti akan mencari kesalahan keluarga Brosnan. Kamu paham, Suni? Apalagi tahun ini bertepatan dengan pergantian pimpinan di kota Anaheim dan keluarga Brosnan ingin menempati posisi itu. Karena itu keluarga Brosnan tidak mau membuat kesalahan sedikit pun. Aku gak paham. Mata Suni langsung memerah. Kamu bahkan belum coba bicara dengan mereka. Tapi gimana kamu tahu kalau keluarga Brosnan gak mau melakukan itu? Alex semakin mengerutkan kening. Suni, kamu pikir aku bohong? Tidak. Ada kilatan di mata Suni dan menjawab sambil berbisik. Tapi Alex masih melihat kalau dia tidak jujur. Bibir tipis Alex mengerucut dan ada perasaan lelah yang timbul di hatinya. Pokoknya kamu harus abaikan masalah ini, karena ayahmu. Mana mungkin aku hanya mengabaikan, Suni mengepalkan tangannya dan menyela perkataannya. Dia ayahku dan aku gak bisa diam saat melihatnya masuk penjara. Kamu gak mau bantu aku, maka aku akan cari caranya sendiri. Setelah bicara, dia lari sambil menangis. Alex ingin menghentikannya, tapi entah kenapa dia tidak bisa memangginya. Di lantai atas Michael bersandar di pagar dan melihat ke bawah. Kak, kamu gak mau mengejarnya? Gak, lebih baik biarkan dia tenang. Alex memijat kepalanya yang terasa sedikit sakit. Michael berkata, Kak Suni juga benar. Kamu belum bantu tapi sudah yakin kalau keluarga Brosnan gak mau bantu. Tentu saja kamu juga mau selamatkan ayahnya dengan cara lain. Tapi dia gak mengerti dan berpikir kamu jahat. Ini gak bisa dipercaya. Sudah, jangan bicara lagi. Alex marah dan berkata dengan kesal. Michael mendengus, aku bilang ya Kak. Aku bisa lihat dengan jelas karena kamu menolak permintaan Suni untuk menemui Kak Hito dan dia menyalahkanmu. Dia itu bukan wanita baik dan juga sangat licik. Alex menundukkan kepala dan tidak menjawab. Saat melihat kakaknya tidak bisa menyangkal, mulut Michael terbuka lebar karena terkejut. Kak, gak mungkin, kamu juga berpikir Kak Suni itu jahat? Alex menatapnya dengan dingin. Tapi Michael tidak menjadi takut, berlari ke bawah dan bertanya dengan semangat. Kak, kapan kamu tahu kalau Kak Suni itu jahat? Sekarang kamu tahu, kamu masih menyukainya. Apa sih yang kamu sukai darinya? Apa yang disukai dari Suni? Alex tertegun sejenak dan sebenarnya dia juga tidak tahu apa yang dia sukai dari Suni. Yang dia cintai adalah gadis sahabat pena. Gadis itu baik, cantik dan lincah. Dia seperti matahari kecil yang bisa menghangatkan semua orang. Tapi Alex tidak terlalu melihat semua hal itu di diri Suni. Bahkan beberapa kali dia bertanya apakah Suni benar gadis yang menjadi sahabat penanya. Jika bukan Suni, lalu siapa? Kak, apa yang kamu pikirkan? Michael mengulurkan tangan dan melambaikan di depan kakaknya. Ketika dia melihat kakaknya sedang melamun, Alex mengerucutkan bibirnya. Go ada, aku naik dulu. Kak, kamu belum jawab pertanyaanku. Michael mengikuti di belakangnya. Alex mengabaikannya dan menutup pintu kamarnya. Bab 108, Nenek jatuh. Hidung Michael hampir mengenai pintu, tapi untungnya dia berhenti tepat waktu. Setelah itu Dai menghela nafas, berbalik dengan sedih. Keesokan harinya Kejia dan Hito sedang membaca informasi di kantor. Lalu sekretaris Kang masuk dengan tergesa-gesa. Nona Wine, ada berita buruk, Chris sudah dibebaskan. Apa? Ekspresi Kejia langsung berubah. Dia sudah dibebaskan? Kapan? Hito juga bertanya. Kang melirik sekilas dan menjawab dengan hormat, tadi pagi. Dia juga sudah posting di situs resmi grup Marriott, mengatakan kalau dia ditangkap polisi bukan karena melanggar hukum, tapi untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Sekarang pasar saham grup Marriott juga kembali stabil. Kenapa ini bisa terjadi? Hito mengerutkan kening dan sangat marah. Kejia menggigit bibirnya. Sesuatu pasti sudah terjadi. Kalau tidak, tidak mungkin Chris dibebaskan. Aku akan suruh orang cari informasi.
kata Hito lalu pergi ke balkon untuk menelepon. Kejia menunduk, terlihat sangat muram dan sangat marah. Dia berpikir kalau Chris berada di penjara, maka dia akan lebih mudah menghancurkan grup Marriott. Apalagi tanpa Chris yang bertanggung jawab atas perusahaan itu, grup Marriott akan seperti harimau yang giginya dicabut, tidak sekuat dulu. Tapi dia tidak menyangka kalau pria itu akan segera dibebaskan dan mengacaukan semua rencananya. Memikirkan hal ini, Kejia memijat dahinya. Saat ini pintu ruangannya diketuk. Kejia menurunkan tangannya, masuklah. Seseorang dari luar masuk, itu adalah sekretaris Daniel Elias, Presidir Grup Sky. Kenapa sekretarisnya ada di sini? Ada apa? Kejia menatapnya dan bertanya dengan ringan. Sekretaris itu tersenyum dan menjawab, Wakil Presidir Winnie, Presidir Elias minta kamu untuk pergi ke ruang rapat. Mendengar ini, Kejia tertegun sejenak. Daniel Elias sudah kembali. Tapi kapan? Kejia segera menatap sekretaris Kang yang menunggu dengan tenang di samping. Kang juga terkejut dan menggelengkan kepalanya untuk mengatakan kalau dia juga tidak tahu karena belum dengar kalau Presidir Elias sudah kembali. Kejia mengerucutkan bibirnya, hatinya gelisah tapi tersenyum tipis. Baiklah, aku akan ke sana. Ya, sekretaris itu menjawab dan pergi. Hito masuk dan merasakan aura di ruangan berbeda. Ekspresi Kejia juga sedikit muram. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya pada Kang, ada apa dengan Baby? Walaupun sudah sering mendengarnya memanggil Nona Winnie dengan sebutan Baby, tapi dia masih merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengarnya. Sekretaris Kang menunduk, mencoba menutupi kesedihan di matanya dan mencoba menjawab dengan tenang, Presidir Elias sudah kembali. Apa? Kapan dia kembali? Kenapa gak ada informasi apapun? Hito menyipitkan matanya. Kejia mengerucutkan bibirnya, sepertinya dia memang sengaja gak kasih tahu kalau dia sudah kembali, karena takut kita akan menghentikannya. Kalau harus menyebutkan orang yang paling tidak disukai di grup Sky, pastinya orang itu adalah Daniel Elias. Dia adalah salah satu pengikut ayahnya dan setelah ayahnya meninggal, grup Sky jatuh ke tangan Daniel. Bulan lalu jika bukan karena Daniel sedang perjalanan bisnis, sepertinya Kejia tidak akan bisa mendapatkan hak pengelolaan grup Sky meskipun dia adalah pemegang saham terbesar. Dia khawatir kalau Daniel akan menghentikannya dan itu sebabnya dia menyembunyikan keberadaannya. Dia gila ya. Hito memutar matanya. Kejia menghela nafas dan berdiri, baiklah, ayo kita pergi ke ruang rapat dulu. Hito tidak mengatakan apapun, mengangguk dan berjalan bersamanya menuju ruang rapat. Saat keduanya hampir sampai ke ruang rapat, tiba-tiba Alex menelepon Kejia. Awalnya Kejia terkejut, hendak menutup telepon dan tidak berencana menjawab. Padahal dia sudah mengatakan dengan sangat jelas kalau tidak mau berhubungan dengannya lagi. Karena itu dia tidak mau menjawab panggilan darinya. Siapa? Tanya Hito. Kejia tertegun sejenak, menggelengkan kepala dan hendak berkata kalau orang yang tidak dikenal, tapi ponselnya berdering lagi. Alex mengirimkan pesan, nenek sakit dan mau bertemu denganmu. Ekspresi Kejia sedikit berubah. Matanya penuh dengan kekhawatiran dan tidak peduli tentang hubungannya dengan Alex. Dia langsung menelepon balik. Ada apa dengan nenek? Alex bisa mendengar dia khawatir dan berkata, semalam dia jatuh ketika mau pergi ke toilet. Apa? Kejia berteriak, jantungnya berdebar sangat kencang karena kaget. Dia memegang ponselnya dengan erat dan bertanya lagi, kenapa nenek bisa jatuh? Apakah berbahaya? Kalau anak muda yang jatuh, bisa cedera parah. Apalagi seorang nenek di usia itu, jangan khawatir, nenek baik-baik saja tapi kakinya patah. Alex menjawab sambil memijat dahinya. Kejia menghela nafas lega, baguslah, sekarang nenek ada di rumah sakit. Alex mengangguk dan bergumam. Kalau gitu aku akan jenguk nenek nanti sore. Kata Kejia, aku akan jemput kamu, gak? Kejia menjawab tanpa ekspresi dan menolak dengan dingin, kirimkan saja lokasinya padaku. Setelah mengucapkan itu,
dia langsung mengakhiri panggilan. Alex melihat layar ponsel yang sudah kembali ke menu utama dan mengerucutkan bibirnya. Di masa lalu dia adalah orang yang selalu mengakhiri panggilan lebih dulu. Tapi setelah bercerai, Kejia selalu mengakhiri panggilan lebih dulu. Ternyata diperlakukan dengan dingin itu sangat tidak menyenangkan. Alex yang telepon, Hito melirik ponsel Kejia dan ada kekesalan dari nada suaranya. Kejia tidak tahu apa yang membuatnya kesal dan mengangguk. Nenek jatuh dan nanti sore aku mau jenguk dia. Dia nenek Alex dan kamu sudah cerai dengan Alex, kenapa masih jenguk? Hito berkata dengan cemberut. Kejia menaruh ponselnya, jangan bilang gitu. Nenek sangat baik padaku dan dia jatuh, tentu saja aku harus jenguk. Ayo, jangan buat Presdir Elias menunggu terlalu lama. Hito mengangkat bahu, keduanya mendorong pintu ruang rapat dan masuk. Ruangan sudah penuh dengan orang. Ada banyak orang yang menatap ke arah mereka dan semua orang itu adalah pemegang saham juga eksekutif senior grup Sky. Kejia melihat sekeliling dan mengalihkan pandangannya ke kursi utama di meja rapat yang panjang. Sebelum hari ini, dia adalah orang yang duduk di kursi itu, tapi sekarang orang lain duduk di kursi itu. Orang itu adalah Presdir Grup Sky saat ini, Daniel Elias. Selamat datang kembali Presdir Elias, Kejia menyapa Daniel sambil tersenyum. Daniel memutar pena, aku merasa keponakanku sudah lama tidak bertemu denganku dan tidak senang dengan kepulangan aku. Tatapan Kejia berubah muram namun tetap tersenyum. Kenapa? Kita belum bertemu beberapa waktu dan paman Daniel itu lebih tua. Jangan marah pada keponakanmu ya. Daniel menyipitkan matanya dan akhirnya menatap Kejia dengan serius. Awalnya dia ingin menggunakan keterlambatannya sebagai alasan untuk mempermalukannya dan memberitahu meskipun Kejia pemegang saham terbesar. Tapi orang yang berkuasa di perusahaan adalah Daniel. Tapi dia tidak menyangka kalau gadis ini akan langsung menggunakan kata keponakan dan kalau dirinya lebih tua, seperti mengancamnya kembali. Kalau tidak dia akan menggertak yang lebih muda karena identitasnya lebih tua. Ternyata Kejia sangat cepat memberi respon dan sepertinya Daniel sudah meremehkannya. Daniel menjawab dengan tersenyum. Tentu saja tidak. Aku pamanmu dan mana mungkin marah pada keponakanku. Kalau gitu terima kasih Presdir Elias. Jawab Kejia sambil tersenyum. Hito berbisik, kamu hebat baby. Jangan buat masalah. Kejia menatapnya tanpa ekspresi. Daniel melihat apa yang dilakukan keduanya dan ekspresinya sangat muram. Oke, semua orang ada di sini dan rapat dimulai. Bab 109, memperebutkan hak manajemen. Semua orang di ruang rapat duduk tegak. Daniel mulai menceritakan tentang perjalanan bisnisnya ke luar negeri. Setelah berbicara dia langsung mengubah topik ke Kejia. Aku sudah tahu apa yang terjadi di perusahaan ketika aku pergi. Keponakanku sudah mengatur segala sesuatu dengan baik dan terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih, Kejia mengerutkan kening dan tersenyum. Kamu sangat baik Presdir Elias. Lagi pula aku adalah pemegang saham terbesar dan wakil Presdir, jadi sudah tugasku untuk mengelola perusahaan dan aku harus bekerja keras. Sudut mulut Daniel berkedut dan dia sangat marah. Gadis kecil ini ternyata memang tidak mudah untuk ditangani. Dia tidak percaya kalau Kejia tidak menyadari kalau Daniel sedang bermaksud untuk mengambil alih manajemen grup. Ya, kamu benar tapi paman sudah kembali dan kamu tidak perlu terlalu bekerja keras, keponakanku. Daniel berkata sambil menatap Kejia dan tersenyum tipis. Kejia juga tersenyum dan menatapnya. Gak apa-apa, aku masih muda dan suka bekerja keras, jadi Presdir Elias tidak perlu khawatir. Ekspresi Daniel langsung berubah. Para eksekutif dan pemegang saham lainnya yang ada di ruangan itu menundukkan kepala dan tidak berani bicara. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Wakil Presdir Wine akan berani bersaing langsung dengan Presdir Elias untuk mendapatkan kekuasaan. Apakah dia memang punya keberanian dan tidak takut sama sekali? Bahkan Hito juga terkejut oleh keberanian Kejia.
Meskipun dia merasa agak tidak pantas bagi Kejia untuk bersaing dengan Presdir Elias untuk mendapatkan kekuasaan saat ini karena terlalu gegabah. Tapi Hito mencintainya dan tidak peduli benar atau salah, dia akan membelanya tanpa syarat. Ayo baby, Hito membuat gerakan memukul ke arah Kejia. Kejia tertawa, diamlah, Hito tersenyum dan tidak bicara lagi. Saat melihat Kejia masih ingin menggodanya, Daniel memegang janggutnya dan berkata, "Kamu serius gadis kecil?" Kejia tersenyum, "Tentu saja. Apalagi aku adalah pemegang saham terbesar dan wakil presdir. Kalau aku tidak punya kekuatan manajemen di tanganku, itu tidak bagus, kan? Jadi aku mau punya setengah hak dari pengelolaan manajemen." Kejia tahu kalau dirinya bisa bersaing dengan Daniel. Bagaimanapun pria itu sudah pernah mengelola perusahaan selama bertahun-tahun dan sebagian besar manajemen senior juga pemegang saham di sini adalah orang-orang Daniel. Tapi Kejia juga tidak mau mengembalikan seluruh hak manajemen dan memutuskan kalau dia tidak bisa mendapatkan semua haknya. Setidaknya dia akan berusaha untuk dapatkan setengahnya. Daniel tertawa dengan marah. Anak muda zaman sekarang memang sangat ambisius ya. Kenapa sebelumnya aku tidak menyadari kalau kamu sangat berambisius, keponakan? Kejia merapikan rambutnya dan menjawab dengan tenang. Itu karena sebelumnya ayah melindungiku. Tapi sekarang ayah sudah tiada dan tentu saja aku harus membela diri saat menghadapi masalah. Kalau ayah masih hidup, dia pasti akan sangat bahagia. Ya kan? Paman Daniel mengepalkan tinjunya, berusaha menutupi kekejaman di matanya, menggertakkan gigi dan menjawab, "Kamu benar. Gadis kecil ini pintar." Dia sengaja membahas soal Marco untuk menekannya dan mengingatkannya kalau dia dibesarkan oleh Marco. Tapi sekarang dia melakukan ini kepada Kejia dan membuatnya jadi seperti pria yang tidak tahu terima kasih. Tapi Daniel tidak bisa mengatakan apapun untuk melawan. Karena jika melawan maka akan membuatnya jadi terlihat jahat, kan? Lalu bagaimana opini publik tentangnya? Selain itu saham yang dia miliki tidak sebanding dengan Kejia dan jika opini publik mempengaruhi grup Sky, maka semua pemegang saham akan menyalahkannya lalu mengadakan rapat pemegang saham untuk memilih lagi Presdir Group, dan saat itu semua usahanya selama bertahun-tahun akan hancur. Memikirkan ini dada Daniel naik turun karena marah, tapi dia mencoba menahan amarahnya dan menatap Kejia dengan sedih. Keponakanku ternyata sangat mirip dengan ayahnya. Baiklah, aku akan beri kamu setengah. Tapi, Kejia memotong perkataannya, silahkan katakan paman. Dia tahu tidak akan semudah itu, Daniel pasti akan membuatnya kesulitan. Daniel mengangkat dokumen di sebelahnya. Ini adalah proyek kerjasama dengan teknologi energi baru dan sangat sulit untuk bisa dapatkan proyek ini juga ikut dalam rapatnya. Kerjasama ini butuh 5 mitra dan kalau kamu bisa buat grup Sky jadi salah satu mitra mereka, aku akan kasih kamu setengah hak pengelolaan. Setelah jeda dia berkata lagi, tapi kalau kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu harus lepaskan hak pengelolaan dan cukup jadi pemegang saham grup Sky. Tentu saja kalau kamu tidak bisa dapatkan dan masih bersikeras, jangan salahkan aku kalau akan melawanmu karena berniat menghancurkan perusahaan ini. Gimana menurutmu keponakanku? Kamu mengancam. Hito menunjuk ke arahnya. Kejia menarik tangan Hito dan menatap Daniel. Baiklah. Baby. Kejia menatap Hito dengan serius. Hito, kamu tahu apa arti grup Sky untukku, kan? Meskipun ini jebakan, aku tetap harus terima, paham? Hito bergumam dan tidak berkata lagi. Kejia tersenyum puas dan mengulurkan tangannya ke Daniel. Berikan dokumen itu padaku. Daniel menyerahkannya sambil tersenyum. Jam 2 siang adalah waktu rapat dan jangan terlambat seperti tadi ya keponakanku. Dia merasa Kejia tidak akan bisa mendapatkan posisi sebagai mitra. Pihak sponsor kerjasama itu mengatakan kalau mereka hanya akan bekerja sama dengan perusahaan terkuat dan grup Sky sama sekali tidak memenuhi syarat, jadi Daniel hanya perlu menunggu kekalahan Kejia. Rapat itu berakhir, Hito menerima panggilan dan pergi.
Kejia kembali ke ruangan dengan membawa dokumen kerjasama dan langsung membacanya. Dia baru menutup dokumen itu pada pukul 1 siang dan pergi ke tempat rapat yaitu di Hotel Universal. Ketika tiba di hotel, waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 dan rapat akan dimulai dalam 10 menit lagi. Kejia memarkir mobilnya dan berlari ke hotel dengan memakai heels. Saat melihat salah satu lift akan ditutup, dia langsung berteriak, "Tunggu, aku juga mau masuk." Suara ini, Alex menyipitkan matanya, mengulurkan tangan dan langsung menghalangi pintu lift yang akan tertutup. Akhirnya pintu lift berhenti dan terbuka lagi. Mata Kejia berbinar karena melihat ini dan dia tahu kalau orang di dalam lift sedang menunggunya, jadi dia mempercepat langkahnya. Saat masuk ke lift, dia menaruh tangan di atas lutut, membungkuk dan terengah-engah, "Terima kasih." Alex menatapnya dan tatapannya terfokus pada kerah baju Kejia. Potongan kerahnya rendah. Alex bisa melihat kulit putih Kejia yang naik turun karena terengah-engah dan sangat menggoda. Mata Alex dipenuhi dengan hasrat dan menjawab dengan suara rendah, "Sama-sama." Gerakan Kejia yang sedang menyeka keringat langsung berhenti. Dia mengira salah dengar, berdiri tegak untuk mendongak. Dia melihat ternyata orang itu memang Alex dan memejamkan matanya dengan tidak berdaya. Apakah Tuhan sedang mempermainkannya? Kenapa dari sekian banyak orang, kenapa Kejia harus bertemu dengan pria ini di lift? Kejia mengerucutkan bibir merahnya, berjalan 2 langkah ke samping dengan ekspresi acuh tak acuh, membuat jarak antara dirinya dan Alex. Alex melihat jarak di antara mereka, bahkan 3 orang bisa berdiri di jarak yang Kejia buat dan wajah tampannya berubah muram. Apakah dia penyakit, sampai Kejia menghindarinya seperti ini? Alex menunduk dan merasa sedikit kesal. Tidak lama, lift tiba di lantai yang mereka tuju. Kejia tidak ingin berada di ruang yang sama dengannya untuk waktu yang lama dan pergi lebih dulu. Tapi ketika baru berjalan 2 langkah, dia bisa mendengar langkah kaki di belakangnya. Benarkah? Sudut bibir Kejia berkedut, memalingkan wajahnya dan melihat ke belakang. Dia melihat Alex benar-benar berjalan di belakangnya dan membuatnya menebak. Apakah dia juga punya tujuan yang sama? Saat Kejia semakin dekat ke ruang rapat, dia semakin yakin, sampai akhirnya Kejia berdiri di luar pintu dan berbalik untuk melihat Alex. Saat melihat rasa terkejut di mata Alex, akhirnya Kejia yakin kalau pria itu memang datang menghadiri rapat. Apalagi grup Carson adalah perusahaan nomor 1 di kota Anaheim dan Alex adalah pimpinannya. Jadi mana mungkin dia akan melewatkan proyek kerjasama yang sangat menguntungkan, kan? Bab 110. Tidak ada bantuan. Kamu gak mau masuk? Alex juga tahu kalau Kejia ada di sini untuk menghadiri rapat. Meskipun dia tidak tahu dari mana Kejia bisa dapat kualifikasi untuk ikut rapat. Kejia menggigit bibir bawahnya. "Kamu masuk dulu, aku gak mau masuk bareng kamu." Dia bisa mendengar ada banyak orang di dalam ruangan. Jika masuk bersama Alex, beberapa orang akan berpikir berlebihan, apalagi mereka juga sudah tidak punya hubungan. Alex menyadari sesuatu dan menunduk. "Masih ada 3 menit, kalau kamu terlambat maka kamu akan didiskualifikasi dari rapat." Setelah berbicara dia membuka pintu dan berjalan masuk. Kejia menatap punggungnya dengan heran. Apakah pria itu mengingatkannya? Entah itu benar atau tidak, tapi Kejia menganggapnya serius, menatap jam tangannya dan menunggu 1 menit. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Kehadirannya membuat semua orang yang ada di dalam ruangan menatap heran. Ini mantan istri Tuan Carson, kan? Dia juga wakil presidir Grup Sky. Kenapa perusahaan yang akan bangkrut seperti Grup Sky bisa dapat kualifikasi untuk ikut rapat? Semua orang berbisik dan membicarakannya, hanya Alex dan Chris yang tidak. Alex sedikit menunduk, seolah sedang memilah informasi di tangannya, tapi sebenarnya dia melihat ke arah Kejia dari sudut matanya. Dia melihat wanita itu sama sekali tidak merasa takut atau gugup. Alex tidak bisa menahan senyumannya dan kilatan kekaguman melintas di matanya meskipun hanya sesaat.
Di sisi lain, Chris menyipitkan matanya, menatap Kejia dengan dingin dan seperti ingin mencabik-cabiknya. Kejia merasakan tatapan kebencian itu dan tidak takut. Sebaliknya dia tersenyum ramah padanya. "Halo Tuan Okano, lama tidak bertemu." Chris terkejut, dia seperti melihat bayangan ibu sendiri yang sudah mati di wajah gadis ini. Apalagi senyuman Kejia barusan, sama seperti senyuman provokatif ibunya saat masih muda. Kejia tidak mengerti kenapa Chris tiba-tiba menatapnya dan tercengang, tapi dia tidak mau menebak, mengalihkan pandangannya ke arah Alex. Alex sedang duduk di kursi utama meja rapat dan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mencetuskan kerjasama energi baru ini. Untuk sesaat perasaan Kejia berubah sangat muram. Dia sendiri tidak terlalu yakin bisa mendapatkan posisi mitra bisnis karena Grup Sky bukanlah perusahaan yang kuat dan belum tentu bisa menghasilkan keuntungan, tapi dia masih memiliki sedikit harapan di hatinya. Tapi sekarang salah satu pendiri adalah mantan suaminya yang sama sekali tidak menyukainya dan bahkan membencinya. Tentu saja pria itu tidak mau bekerja sama dengannya. Lalu apa yang harus Kejia lakukan? Kejia menundukkan kepala dan menghela nafas. Alex melihat ini dan sedikit mengernyit. "Ada apa dengannya, Tuan Carson? Sudah waktunya," asisten Tama mengingatkannya. Alex berhenti menatap Kejia, menaruh informasi yang sudah dia kumpulkan dan melihat semua orang yang hadir. "Apakah kalian semua sudah baca informasi kerjasama?" "Sudah." Semua orang mengangguk. Alex membuka bibir tipisnya dan berkata, "Teknologi energi baru ini adalah penelitian terbaru dari Departemen Penelitian kami dan bisa diterapkan ke banyak industri. Bukan cuma itu saja, tapi yang terpenting adalah ramah lingkungan." Dia berkata lagi, "Saat ini teknologi ini sudah dikenal tapi Grup Carson tidak bisa memonopoli. Itu sebabnya aku minta kalian semua untuk datang dan pilih 5 mitra yang cocok untuk memakai teknologi ini bersama-sama." Kejia tertegun dan berbisik, "Oh jadi begitu." Dia sudah merasakan ada hal yang aneh saat Daniel menyerahkan dokumen informasi kerja sama ini padanya. Pemiliknya punya teknologi yang sangat bagus dan kenapa tidak menggunakannya sendiri? Ternyata karena mereka tidak bisa memonopolinya. Apalagi ini adalah teknologi yang didominasi oleh satu perusahaan dan akan dengan mudah menciptakan ketidakseimbangan yang serius dalam perekonomian dalam negeri, yang tentu saja dilarang. "Tuan Carson, kami semua tahu apa yang kamu katakan, tapi aku punya pertanyaan." Tiba-tiba Chris mengangkat tangannya. Alex menatapnya. "Apa?" Chris menatap Kejia. Kejia sedikit mengernyit dan tahu kalau pria itu akan menargetkannya lagi. "Benar saja." Chris menunjuk ke arah Kejia dan berkata, "Ketika pertama kali kamu undang kami ke rapat ini, kamu bilang hanya akan mengundang 20 perusahaan terbaik di kota Anaheim dan pilih 5 perusahaan yang paling cocok untuk kerjasama. Kalau gitu boleh aku tanya, kenapa Tuan Carson mengundang orang dari Grup Sky ke sini?" Semua mata menatap ke arah Kejia dengan tatapan penuh arti. Kejia mengepalkan telapak tangannya dan wajahnya berubah muram. Dia baru tahu kalau Alex hanya mengundang 20 perusahaan teratas dan kenapa Daniel bisa dapat kualifikasi untuk ikut rapat ini. Selain itu Daniel juga tidak memberitahunya. Sudah jelas kalau dia ingin semua orang mempermalukan Kejia. Seluruh tubuh Kejia gemetar karena marah. Entah kenapa Alex merasa sakit hati saat melihat Kejia diperlakukan seperti ini, tapi dia masih berkata dengan ekspresi dingin, "Ini kuota tambahan dan aku minta asisten Tama untuk undang beberapa perusahaan menengah supaya menarik undian dan beri kesempatan pada mereka." Kenapa aku belum pernah dengar soal kuota tambahan itu? Dan secara kebetulan yang dapat adalah Grup Sky. Alex, apakah kamu memberikan padanya secara sengaja? Chris menatapnya dengan penuh curiga. Ekspresi Alex berubah muram. "Kalau Tuan Okano tidak percaya, silahkan periksa sendiri." Rapat dilanjutkan. Saat melihat pria itu sedikit kesal, Chris mendengus dan tidak bicara lagi. Meskipun dia adalah calon ayah mertuanya, tapi sekarang Alex belum menikah dengan Sunny. Jadi lebih baik jangan membuatnya terlalu marah.
Tuan Okano baru saja jelaskan kalau aku hanya pilih perusahaan yang paling cocok untuk kerjasama. Sedangkan cara menilai cocok atau tidak aku bisa tahu dari rencana terbaik. Alex melirik wajah semua orang dan menatap wajah Kejia lebih lama lalu berkata, semua orang buat rencana kerjasama. Rencana itu mencakup penggunaan sumber energi baru, kelebihan dan kekurangan juga lainnya. Senin depan, kirimkan itu ke kantor grup Carson A dan aku akan memutuskan apakah kalian cocok atau tidak, berdasarkan kualitas rencana yang kalian buat. Itu ide yang bagus. Semua orang mengangguk, tapi Chris memprovokasi lagi. Tuan Carson, kamu tidak akan membantu wakil Presdir Winnie hanya karena dia mantan istri Anda kan? Ekspresi Alex berubah jadi dingin dan dia hendak menjawab. Tapi Kejia tersenyum dan menjawab duluan. Presdir Okano, aku tidak punya hubungan lagi dengan Presdir Carson dan kenapa dia mau bantu aku? Bahkan meskipun dulu kami punya hubungan, tapi sekarang kamu adalah calon mertuanya. Maka sebenarnya orang yang paling mungkin dibantu adalah kamu, dan... Kejia menatap pria yang duduk di kursi utama. Sekarang kamu adalah calon ayah mertua Presdir Carson dan selama kamu meminta, mungkin saja dia akan berikan posisi itu padamu meskipun rencanamu tidak bagus. Apalagi dia akan menikahi putrimu, kan? Begitu dia selesai mengatakan itu, tatapan semua orang pada Alex dan Chris jadi berbeda. Apalagi mereka menatap Chris dengan sedikit aura permusuhan. Itu benar, Chris adalah calon ayah mertua Presdir Carson dan tentu saja dia akan memberikan posisi untuknya. Meskipun tidak ada yang salah dengan alasan ini, tapi tetap saja ini tidak adil dan bukannya semua orang harus bersaing. Tapi Chris bisa langsung dapatkan posisi itu karena hubungan mereka. Chris bisa merasakan aura permusuhan dari semua orang dan dia terlihat marah. Gadis sialan ini sengaja melakukannya untuk menghasut setiap orang dan menghancurkan rencananya. Karena sebenarnya Chris memang berniat untuk meminta Alex langsung memberikan posisi kerjasama itu untuknya. Tapi sekarang semua orang menatapnya karena perkataan gadis sialan itu. Jika dia masih minta bantuan Alex, maka akan ada belasan perusahaan yang melawannya. Memikirkan ini, Chris mencoba menahan kemarahan di hatinya dan berkata dengan senyum dingin, semuanya jangan khawatir, tentu saja aku tidak akan lakukan itu. Presdir Okano tidak akan, tapi bukan berarti Nona Okano akan diam saja. Kejia tidak berniat untuk melepaskannya dan berkata sambil tersenyum, selama Nona Okano meminta pada Presdir Carson, dia pasti akan setuju. Alex mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, di matamu apakah aku orang yang selicik itu?